Pak Bupati ya. Oke. Kebetulan silaturahmi dengan mengapa Bupati dengan Pak Bupati ini menindaklanjuti kami sebelumnya terkait dengan pembentukan kantor imigrasi Garut ya. Dan alhamdulillah sudah kami usulkan untuk menjadi kantor imigrasi kelas 2 Garut. Jadi kalau sebelumnya waktu saya ke sini bisa untuk mall pelayanan publik ya, dan alhamdulillah sudah kita realisasikan kan, cuma memang masih seminggu dua kali dan juga pencetakan paspornya masih di Tasik ya, sehingga ini kurang efektif lah. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Bupati sudah memberikan gedung bekas Korpri, ex Korpri untuk jadi kantor imigrasi kelas 2 Garut. Artinya dukungan pelayanan dari kementerian untuk daerah sendiri sangat ini Pak ya. Iya, jadi nanti kalau dengan adanya kantor imigrasi ya, selain nanti pembuatan paspor bisa di sini, juga terkait dengan pelayanan untuk orang asing. Jadi ini akan meningkatkan investasi di Garut gitu. Jadi mereka yang perpanjangan izin tinggal ya, lalu pembuatan ITAS nanti itu bisa di sini semuanya gitu. Pak, kalau sekarang kan kuota masih dibatasi, katanya 25 per hari, ini jadi masalah. Nah, kalau sudah jadi kantor gimana Pak? 35. Ya pasti akan naik lah. Akan naik, dan kalau kita lihat juga data ya dari di kantor imigrasi Tasik, ternyata pemohon dari Garut ini paling tinggi. Di atas 10.000, ada yang 11.000, 12.000 gitu. Nah, baru sampai bulan ini aja udah 9.500-an lebih gitu. Artinya nanti naiknya akan menjadi ratusan Pak dari puluhan itu ya? Oh iya. Pasti itu. Nanti kuota kita, jadi kuota itu begini. Selain nanti artinya kan harus balance ya dengan keadaan SDM kita. Jadi jangan sampai terlalu juga banyak kuota SDM kita nanti pulangnya sampai malam gitu kan, nggak fair gitu. Jadi nanti akan kita sesuaikan. Artinya satu kali buka pintu selesai Pak ya? Maksudnya? Iya. Bukan maksudnya saling kita buka pintu selesai. Artinya Kan ada semua di sini. Iya. Tantangan yang jadi paling one stop terbesar service di kira-kira situ. tantangan pelayanan untuk imigrasi sendiri yang paling Kenapa? besar. Tantangan yang paling besar sendiri apa Pak kira-kira? Sekarang ya saya pikir ini karena memang tinggal menunggu persetujuan dari Kemenpan. Setelah persetujuan Kemenpan tentunya kami harus menganggarkan, harus menyiapkan SDM-nya, harus menyiapkan juga sistemnya. Karena kan nanti di sini berbasisnya digital, berbasis online semua gitu. Makanya hari ini tim kami komplit datang ke sini. Ada biro keuangan, perencanaan, ada dari SDM, ada kanwilnya, ada dari sistiknya gitu semua. Dan ini mudah-mudahan bisa dilihat hari ini, dan kalau keluar persetujuan Menpan insya Allah kita segera operasionalkan. Biasanya berapa lama Pak prosedur seperti itu? Menpan akan ini tinggal ujungnya. Menpan itu akan melihat secara faktanya gini, siap nggak nih Garut gitu, akan melakukan verifikasi lapangan gitu. Kalau imigrasi di warga binaan sendiri Pak, kan saat ini sedang ramai-ramainya warga binaan seperti di lapas-lapas. Itu beda lagi nih ceritanya. Beda lagi ya Pak? Nah, karena saya satu kementerian ya? Satu kementerian. Oke. Tapi saya kesini sekarang dalam ininya terkait dengan keimigrasian Pak, dulu. siap dan tidak siapnya apakah Pemkab Garutnya atau memang dari sumber daya yang dari imigrasi? Enggak, kita sudah siap semuanya. Sudah siap semua. Tapi kan harus ada proses gitu. Ada persetujuan dari Kemenpan. Ini kan menyangkut anggaran. Membentuk kantor imigrasi Garut itu tidak serta-merta kayak gitu, harus menyiapkan anggarannya, SDM-nya, Persyaratan paling krusial apa Pak? Persyaratan krusial ya dukungan Pak Bupati yang sudah mendukung, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang krusial lagi gitu. Gedung sudah ada gitu. SDM nanti akan dibantu dari Tasik dan Bandung, misalkan seperti itu. Pak Asep itu sebagai apa Pak? Saya Sekjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya asli Wanaraja kan. Asgar gitu. Asep Sagarut atau Pak, gimana Pak dukungan dari Pemkab sendiri Pak? Alhamdulillah tadi kita sama-sama juga mendengarkan bahwa dari kajian kebutuhan itu warga Garut sangat membutuhkan keberadaan kantor imigrasi ini. Dilihat dari trennya yang semakin lama semakin banyak, dan juga bahkan juga melebihi kabupaten kota di sekitar Priangan Timur ya. Dan ini juga menurut saya ini salah satu menunjukkan bahwa Garut akan jadi kota yang terbuka. Dan mindset orang-orang Garut juga sudah lebih
lebih banyak lagi bukan bicara tentang lokal tapi juga lebih luar. Dan ini harus didukung oleh pemerintah karena ini juga memberikan dampak yang positif bagi kemajuan bidang yang lain, ekonomi juga tentunya, dan juga dengan adanya kantor ini kan akan berikan kemudahan kepada para pengusaha atau asing yang mereka bekerja di sini, melaksanakan investasi, sehingga kemudian itu memberikan keunggulan daya saing kita kepada mereka. Itu secara secara faktual ya, dan juga yang secara emosional juga alhamdulillah nih kita nih punya orang-orang Garut hebat ya. Pak Sekjen ini, dan beliau memandu terus dan beliau hadir langsung pada saat ini. Tapi juga beliau objektif tadi kan, dari aspek kebutuhannya juga sangat menonjol, sangat layak, bahkan juga itu langsung tidak grade 3 tapi langsung grade 2. Nah ini juga begitu besar potensi yang ada di Kabupaten Garut, menunjukkan komitmen pemerintah untuk pusat dalam hal ini untuk memajukan daerah-daerah. Oke, siap. Cukup Pak. Siap. Terima kasih Pak.